Mungkin. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who want. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, presentasi kami akan kami mulai. Organisasi merupakan sebuah perkumpulan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dibentuk agar para anggotanya dapat dengan sistematis memenuhi tujuan mereka, yang dimana berkumpul bekerja sama dengan rasional, terkendali, serta terpimpin merupakan satu kesatuan di dalam organisasi. Fungsi organisasi dan perilaku organisasi. 1. Sebagai penuntun hidup, organisasi merupakan perkumpulan dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. 2. Mengubah kehidupan masyarakat. Sebuah organisasi menginginkan sebuah konsisten dan kepercayaan dari masyarakat. 3. Menawarkan karir di dalam organisasi. 4. Cagar ilmu pengetahuan fenomena terkait dengan perubahan zaman menuntut sebuah organisasi untuk berpikir agar konsistensi dan keberadaannya tetap ada. 5. Memberi motivasi dalam menjalani tujuan. Fungsi perilaku organisasi adalah studi yang menyelidiki dampak apa yang dihasilkan individu, kelompok maupun struktur dari perilaku dalam suatu organisasi. 1. Menjadi peta jalan untuk kehidupan anggota dan dalam organisasi. 2. Membantu setiap individu memahami perilaku mereka sendiri. 3. Membantu manajemen dalam memberikan pengarahan kepada karyawan dan juga tim. 4. Memudahkan perusahaan dalam mengatur dan juga membimbing karyawan dalam menyesuaikan tanggung jawabnya. 5. Memberikan motivasi kepada para pekerja untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. 6. Membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan juga menyelesaikan segala permasalahan yang ada. 7. Menjaga hubungan baik tidak hanya dengan lingkungan internal tetapi juga pihak-pihak eksternal. 8. Memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi tujuan dan juga kebutuhan dari setiap karyawan yang ada. Ruang lingkup organisasi dan perilaku organisasi. Suatu teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi biasa disebut dengan organisasi. Salah satu masalah yang dapat dikaji dalam suatu teori organisasi adalah bagaimana sebuah organisasi menjalankan dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Adapun pendapat para ahli mengenai organisasi dan perilaku keorganisasian. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai organisasi. 1. Louis Allen. Organisasi adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan. 2. Weller. Organisasi internal adalah kerangka kerja struktural dari tugas dan tanggung jawab yang diperlukan personil dalam melakukan berbagai fungsi dalam perusahaan. 3. Cons dan O'Donnell. Organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas dengan ketentuan untuk koordinasi di antara anggotanya. 4. Oliver Sheldon. Organisasi adalah proses sehingga menggabungkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok dengan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Dan yang kelima adalah Spriegel. Dalam arti yang luas, organisasi mengacu pada hubungan antara berbagai faktor yang ada dalam suatu usaha. Selanjutnya adalah pengertian perilaku organisasi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. 1. Toha 2001, bahwa yang dimaksud perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang kedua, Prof. Joe Kelly, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Yang ketiga adalah Dr. Andus Adam Indrawijaya. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Yang keempat adalah Dr. Andus Sutrisna Hari MM.
perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dinamika organisasi sebagai hasil interaksi dari sifat khusus anggota dan sifat khusus para anggotanya dan pengaruh lingkungan. Yang kelima adalah Larry L. Cummings, bahwa perilaku organisasi adalah suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis organisasi dan elemen-elemen perilaku keorganisasian. Organisasi terdapat beberapa macam, tergantung dari segi pandangnya seperti yang dikemukakan oleh Wursanto atau 2003, yang membagi beberapa macam organisasi dilihat dari berbagai segi. Yang pertama yaitu dari segi jumlah pucuk pimpinan. Dari segi jumlah pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi tunggal atau single organization. Dinamakan organisasi tunggal apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut ada di tangan satu orang. Yang kedua yaitu organisasi jamak atau plural organization atau plural executive organization. Dinamakan organisasi jamak apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut berada di tangan beberapa orang. Yang kedua itu dapat dilihat dari segi keresmian. Menurut peresmiannya, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama organisasi formal atau formal organization. Dikatakan organisasi formal apabila kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara standar dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur yang jelas. Yang kedua yaitu organisasi informal atau informal organization. Organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan spontan, dan keanggotaannya disusun secara sadar atau secara tidak sadar, di mana dan kapan seseorang menjadi anggota sulit ditemukan. Yang ketiga dapat dilihat dari segi tujuan. Dari segi tujuan yang hendak dicapai, organisasi juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi niaga atau organisasi ekonomi. Organisasi niaga atau organisasi ekonomi ini yaitu organisasi yang tujuan utamanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua yaitu organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota atau masyarakat Indonesia secara sukarela atau dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Yang keempat dilihat dari segi luas wilayah. Menurut wilayahnya, organisasi dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu organisasi daerah atau local organization. Yang kedua organisasi nasional atau national organization. Yang ketiga dari organisasi regional atau regional organization. Dan yang keempat yaitu organisasi internasional atau international organization. Dan yang terakhir dapat dilihat dari segi bentuk. Menurut bentuknya, organisasi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada organisasi staff atau staff organization, organisasi garis atau line organization. Yang ketiga ada organisasi fungsional atau functional organization. Yang keempat ada organisasi staff dan garis atau line and staff organization, organisasi garis dan fungsional line and functional organization, organisasi fungsional dan staff atau functional and staff organization, organisasi garis fungsional dan staff atau line fungsional and staff organization, dan yang terakhir yaitu organisasi panitia atau commit organization. Umumnya terdapat 4 elemen yang penting yang mampu mempengaruhi perilaku keorganisasian. Elemen tersebut yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah kecil maupun besar, informal atau formal, tidak resmi maupun resmi. Dan yang kedua yaitu struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan. Dan yang keempat yaitu sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal terhadap organisasi yang bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan pesaing untuk sumber daya dan juga kekuasaan.
Kesimpulan dari organisasi dan perilaku keorganisasian yaitu organisasi merupakan sebuah perkumpulan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan maksud untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi dibentuk agar para anggotanya dapat dengan sistematis memenuhi tujuan mereka. Beberapa organisasi kesehatan yang ada yaitu World Health Organization atau WHO, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas. Perilaku organisasional atau organizational behavior merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan menerapkan pengetahuan demi meningkatkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, di dalam mengaplikasikan ilmu perilaku organisasi diperlukan peran seorang manajer dan dalam memahami fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan. Sekian dan terima kasih.